Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube I Am Your Dream. Dan di video kali ini kurang lebihnya saya akan memberikan tutorial seputar penggunaan PowerPoint. Dan lebih tepatnya untuk kali ini saya akan membuat template presentasi berupa slide zoom yang memungkinkan animasinya sangat menarik dan sangat bagus untuk digunakan dalam presentasi proposal ataupun lain sebagainya. Dan lebih tepatnya di sini saya akan gunakannya untuk presentasi proposal lebih tepatnya. Ini teman-teman bisa lihat untuk judulnya ini saya pakai lorem ipsum. Lalu ada logo kampusnya juga, ada nama dan name juga, dan di bawahnya ada identitas perguruan tinggi saya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan. Untuk covernya ini saya buat seperti ini. Lalu teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Tetapi usahakan teman-teman ciptakan ruang kosong di bawahnya, entah itu mau bagaimanapun asalkan ada ruang kosong untuk nanti kita tempatkan slide zoom seperti cuplikan video yang sudah teman-teman lihat sebelumnya. Nah, kalau saya biarkan untuk tampilannya itu saya tempatkan di bawah sini. Oke, jika sudah membuat cover seperti ini, teman-teman bisa klik kanan lalu pilih add section. Nah, ini karena saya di sini membuat template untuk proposal, lebih tepatnya untuk presentasi proposal, itu saya akan untuk seksinya itu saya sesuaikan dengan isi dari presentasi proposal. Misalnya di sini saya buat latar belakang. Oke. Oke, rename latar belakang. Ini nanti teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada latar belakang, ada rumusan masalah yang saya nanti buat, ada tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian. Lalu ada hipotesis, terus ada metodologi penelitian. Ya, kurang lebih ada 5 yang akan saya buat dalam slide zoom nanti. Oke, jika sudah seperti ini kita pilih. Oh ya, sebelumnya saya klik desing dulu supaya saya ubah background ini. Nanti format background ini saya buat untuk semuanya itu seperti ini format backgroundnya. Lalu saya klik di sini di bagian latar belakang ini. Untuk section bagian latar belakang ini saya klik new slide dan saya hapus yang ini. Nah, setelah itu kita akan buat di bagian insert ini saya tambahkan, saya tambahkan yang namanya shapes, bagian of shapes oval. Lalu saya tekan tahan shift. Oke, usahakan agak pas di bagian layar sini, agak perbesar sedikit lagi. Nah, seperti ini. Lalu posisikan di bagian tengah. Lalu saya ubah untuk shape fill-nya itu no fill, dan untuk shape outline-nya itu untuk warnanya saya kasih warna hitam, teman-teman. Dan untuk weight atau ukurannya itu saya buat 4/2 dan teman-teman bisa sesuaikan. Lalu setelah itu kita tambahkan text box. Jadi teman-teman silahkan klik insert lalu pilih yang bagian text box ini. Oke, setelah itu kita tarik. Dan text boxnya ini sesuai dengan yang tadi, tujuan kita yang awal adalah latar belakang. Nah, setelah itu pilih supaya komposisinya itu di bagian tengah-tengah. Dan untuk ukuran hurufnya ini saya buat 40 ya. Oke, 50. Dan untuk hurufnya itu saya gunakan yang namanya itu railway. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dan saya kasih bold. Oke, lalu saya arahkan supaya agak sesuai dengan posisinya. Nah, setelah itu saya tambahkan sedikit icon. Jadi teman-teman perlu teman-teman perhatikan untuk bisa mendesain template seperti ini. Saya sarankan untuk teman-teman bisa pakai aplikasi Microsoft Word yang edisinya itu Microsoft 365 atau pakai Microsoft 2019. Oke, ini saya gunakan icon yang ini yang ada tanda pena ini, tulisan. Lalu saya klik insert. Ini untuk latar belakangnya. Oke, lalu saya tekan tahan shift. Teman-teman bisa tekan tahan shift lalu diperbesar seperti ini.
dan lagi. Oke, tekan tahan shift, lalu saya arahkan bagian ini ke tengah. Oke, jika sudah seperti ini, lalu silakan teman-teman klik lagi add new slide di sini, lalu hapus yang ini, lalu copy yang ini tadi, copy, pastikan di sini. Oke, jika sudah pastikan seperti ini, teman-teman silakan perbesar yang bagian lingkaran ini, tekan tahan shift lalu tariknya sampai keluar dari ukuran slide ini, sampai keluar dari slide ini. Oke, posisikan naik ke atas, usahakan di tengah-tengah, kurang lebih seperti ini. Artinya jangan sampai tersentuh di slide. Nah, jika sudah seperti ini, untuk bagian latar belakangnya ini saya pilih, lalu saya buat grup dengan gambarnya juga atau ikonnya juga, lalu saya perkecil. Saya Ctrl Z juga, saya perkecil ininya dulu. Ini saya buat 40. Lalu untuk icon gambarnya ini saya buat perkecil lagi. Oke, lagi dan lagi. Nah, saya naikkan ke atas sini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa naikkan ke atas sini. Oke, seperti ini. Jadi nanti ini, ingat slide yang ketiga ini artinya di dalam bagian section yang dalam section ini ada 2 slide. Itu yang pertama adalah slide ini yang besar ini, lalu ada slide ini. Dan di slide ini yang fungsinya nanti teman-teman bisa taruh teks latar belakangnya. Misalnya contoh di sini saya insert, lalu saya text box di sini, dan ya saya ambil dari lorem ipsum saja. Jadi teman-teman, lorem ipsum ini sejenis website yang berfungsi untuk menambahkan atau menyajikan sebuah paragraf yang dapat kita gunakan untuk membuat sedikit paragraf seperti ini. Oke, jadi ini latar belakangnya, contoh ini. Jadi silakan di bagian slide ketiga ini teman-teman bebas mau desain seperti apa. Pada intinya adalah nanti slide ini yang kita akan gunakan untuk zoom. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman silakan kembali di bagian slide pertama, lalu teman-teman pergi di bagian insert. Oke. Lalu ya, di bagian insert, bukan insert, transition. Oke. Oke, jadi teman-teman pergi di bagian insert, lalu klik yang ini. Oh ya, bukan di insert. Ya, di bagian transition, teman-teman pilih yang namanya morph ini. Oke. Nah, ya ini morph. Lalu di bagian latar belakang ini, teman-teman pergi di bagian transition juga. Lalu teman-teman pilih advanced slide ini atau perpindahan slide ini setelah 000 detik begitu. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Kita coba lagi preview. Oke. Ini kita coba slide-nya. Kita kembali seperti sebelumnya. Oke, jadi dia seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti itu, kita kembali di bagian default section ini. Ini saya ubah dulu untuk default sectionnya. Saya klik kanan, lalu saya rename. Ini saya buat jadi home atau section utama. Sebenarnya tidak perlu juga, tidak apa-apa. Nah, setelah itu teman-teman pergi di bagian insert, di bagian link sini teman-teman pilih yang zoom. Ingat teman-teman harus menggunakan PowerPoint yang 365 atau 2019. Di bagian zoom teman-teman klik yang section zoom, lalu teman-teman pilih yang kedua ini,
lalu klik insert. Oke, ini got it saja. Nah, kita geser ke bawah, lalu klik kanan dan pilih zoom background. Oke, setelah itu kita bisa mengecilkan ini supaya tampilannya lebih elegan. Kita kecilkan saja, tidak apa-apa. Ini saya tempatkan di sini. Nah, jika sudah, oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, kita coba begini. Kita klik di sini. Oke, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat section baru. Yang berikutnya itu ada section untuk, ya kurang lebihnya setelah latar belakang ada rumusan masalah. Oke, kita buat section untuk rumusan masalah. Kita klik kanan, lalu pilih add section. Nah, setelah itu kita buat di sini untuk rumusan masalah, misalnya rumusan masalah. Lalu kita klik rename. Nah, kita copy saja dari section sebelumnya dengan cara klik salah satu slide-nya, Ctrl, klik juga, lalu klik Ctrl C, lalu klik Ctrl V di sini. Nah, tinggal nanti di sininya teman-teman, kita akan ganti yang, oke, yang mulai dari yang ini. Yang ini kita tinggal klik kanan, terus change graphic, pilih from icon. Ini untuk mengubah ikonnya. Misalnya di rumusan masalah itu kan biasanya kita membuat suatu pertanyaan, ya kalau tidak salah. Oke, misalnya rumusan masalahnya sini saya pakai education tadi. Nah, rumusan masalahnya saya pakai yang ini misalnya. Oke, jangan yang itulah. Misalnya yang ini, buku yang ada komputer. Oke, insert. Oke, terus di sini saya ubah jadi rumusan masalah. Nah, setelah itu ini juga saya ubah jadi rumusan masalah. Oke, jika sudah, ini saya ganti logonya juga. Klik kanan, lalu change graphic, terus Chrome icon. Saya cari yang education. Oke, seperti ini. Lalu kita cari yang tadi, yang ini kurang lebihnya. Klik insert. Oke, jadi teman-teman bebas nanti untuk rumusan masalah ini, nanti ini slide ini kita akan desain seminimalis mungkin. Oke, jika sudah, kita kembali lagi di bagian home tadi. Lalu kita pilih lagi yang di bagian, oh ya, ini untuk transitionnya ini tadi, tetap morph. Lalu untuk ini, untuk transitionnya itu kita buat after 0000. Nah, jika sudah, kita kembali lagi di bagian halaman home tadi. Lalu di bagian insert kita pilih yang link, zoom, section zoom, lalu pilih yang ketiga, lalu klik insert. Lalu kita klik kanan, pilih yang zoom background. Terus kita pindahkan ke sini sedikit supaya kita akan otomatiskan posisinya. Nah, seperti ini. Lalu saya akan taruh di bawah sini. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita akan coba yang ini, yang baru tadi. Nah, kita klik di bagian rumusan masalah. Oke, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk tujuan penelitian. Jadi setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Saya klik kanan, saya klik add section, lalu saya tulis sini tujuan penelitian misalnya. Oke, saya ini ada penelitian. Saya klik rename.
Nah, di sini saya copy lagi slide dari yang ke-5 tadi, saya Ctrl C, misalnya saya Ctrl V di sini. Jadi tidak terlalu bermasalah. Nanti tinggal kita ubah yang ikonnya nanti. Nanti ikonnya ini saya cek grafik lagi. Saya klik from icon. Oke, lalu saya akan ganti dengan yang ini. Klik insert. Terus ini saya ubah jadi tujuan penelitian. Oke, ini juga saya ganti ikonnya, saya klik kanan. Change graphic from icon. Nah, ini dia. Insert. Terus sini saya buat tujuan penelitian. Oke, teman-teman. Oke, untuk tujuan penelitian juga sama ini. Jadi di slide yang ini, slide ke-7, silakan teman-teman desainnya di bagian itu. Lalu itu pun juga dengan slide 3, teman-teman bebas desain di sini. Begitupun dengan slide 5 ini. Oke, saya akan percepat teman-teman. Jadi saya akan percepat untuk buat ini sampai dengan di bagian metode penelitian kurang lebih. Iya, metodologi penelitian. Nah, jadi saya akan percepat. Kita akan add section lagi. Lalu saya copy dari sini untuk hipotesisnya, Ctrl V. Ini saya ganti jadi hipotesis. Lalu saya ganti logonya juga, change graphic from icon. Jadi teman-teman, nanti tampilannya itu tidak akan memakan waktu lama, cukup beberapa slide saja. Oke. Oh ya, ini kayaknya ikonnya agak kebesaran, jadi kita akan turunkan untuk hipotesisnya ini ke bawah. Oke, seperti ini. Ini juga saya change ikonnya ini from icon. Lalu ini, dan saya klik insert. Oke. Dan ini juga saya ganti menjadi hipotesis. Oke, seperti ini. Nah, sudah teman-teman. Lalu di bagian tujuan penelitian tadi kan kita belum tambahkan ikonnya. Ini saya klik link lagi, zoom, section zoom, lalu saya pilih di bagian tujuan penelitian. Saya klik insert. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Saya klik kanan, lalu pilih yang zoom background supaya backgroundnya itu transparan saja. Saya geser dekat sini, lalu saya samakan, baru saya pindahkan ke atas sini. Oke. Nah, jika sudah seperti itu, lalu sama lagi, saya klik kanan, klik di bagian link lagi, zoom, section zoom, lalu pilih di bagian hipotesis ini, saya klik insert. Nah, dia secara otomatisnya muncul seperti ini. Saya klik kanan, lalu pilih yang zoom background, lalu saya arahkan ke bawah, teman-teman. Ini seperti ini saya oke. Nah, jika sudah, nanti sebentar perlu kita atur posisinya. Yang terakhir setelah dari hipotesis ini, kita akan buat add section baru lagi. Nanti di sini untuk biasanya di proposal itu kan hanya sampai bab 3 atau bab 4, tergantung pembahasannya seperti apa. Nanti teman-teman sesuaikan, bisa ubah ini jadi subbab atau bisa ubah ini sesuai dengan bab-babnya. Nanti teman-teman bisa gunakan template ini. Oke, setelah dari hipotesis, biasanya itu langsung saya masuk di bagian metode penelitian. Oke, saya rename. Lalu saya langsung pastikan saja di sini untuk template slide-nya itu. Saya klik kanan, ganti grafiknya ini atau ikonnya ini. Untuk metode penelitiannya ini saya pakai icon yang berhubungan dengan
lab misalnya. Di sini saya pakai icon apa ya? Oke, saya pakai icon yang metode penelitian ini. Oke, saya pakai icon grafik ini yang naik ke atas ini saja. Nah, yang ini lalu saya klik insert. Oke. Nah, ini lalu saya ubah di sini menjadi metode penelitian. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ini juga saya ganti ikonnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya klik kanan, lalu change graphic, lalu from icon. Nah, setelah itu saya cari icon yang sama dengan bagian itu di halaman sebelumnya. Ada peningkatan grafik contohnya. Nah, ini. Lalu saya klik insert. Oke. Nah, sudah berubah. Setelah itu saya ubah juga ini menjadi metode penelitian. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk bagian ini di halaman yang biasanya di setiap section kan ada 2 slide. Misalnya ini slide 1, ini slide 2. Nah, untuk slide 2 ini teman-teman tidak boleh mengubahnya, dia harus seperti ini. Bisa juga teman-teman perkecil, tapi saya sarankan harus seperti ini. Nah, untuk slide 2 di sini yang wajib teman-teman ikuti adalah yang ini, supaya dia pada saat perbesarnya itu garis ini larinya keluar. Dan untuk logo yang ini, yang tanda pena dan latar belakang ini, teman-teman bisa posisikan di mana saja. Misalnya contoh saya punya di sini, saya buat ini seperti ini saja. Ini juga boleh. Ini kan pada saat dia slide dia tidak mempengaruhi, misalnya begini. Oke. Saya kembali dulu ke halaman sebelumnya, misalnya saya. Nah, dia seperti itu tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau yang ini teman-teman tidak boleh mengubahnya. Jadi yang bebas itu di slide kedua, step section itu di slide kedua teman-teman bebas. Itu mau desain seperti apa bebas. Oke, saya Ctrl Z dulu karena memang saya lebih senangnya seperti ini. Jadi nanti kotak di bawahnya ini atau bagian ruang kosong yang di bawahnya di sini itu yang saya gunakan untuk desain, dan logo yang ini tetap. Oke. Nah, jika sudah tadi yang terakhir adalah metode penelitian. Jadi teman-teman silakan tambahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi pada intinya adalah bagaimana cara menambahkan section dan bagaimana cara menambahkan animasi zoomnya di halaman awal tadi. Nah, saya kembali lagi ke halaman awal tadi di bagian home, lalu insert, klik links, zoom, lalu section zoom, dan saya pilih yang bagian section terakhir tadi. Oke, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini tampilnya. Lalu saya klik kanan, terus zoom background, dan saya akan perkecil sesuai dengan ukurannya ini tadi. Oke, seperti ini. Ya, ini saya kontrol dulu supaya dia memenuhi ruang ini, saya perbesar semuanya. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan samakan mereka atau buat minimalis tampilan mereka. Ini saya agak ke sini. Yang ini saya naikkan sedikit ke atas. Dia minimal dia ini harus di tengah ini. Sabar, saya pindahkan ini ke sana. Oke, seperti ini. Dan ini saya tambahkan ke sini. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita akan coba cek teman-teman ini. Nah, ini. Jadi lorem ipsum ini di bagian atas teman-teman bebas. Ini sebenarnya judul dari penelitian kita. Lalu ini ada logo, nama, NIM, terus ada program studi, fakultas, universitas, kotanya, dan tahunnya. Sekarang kita coba klik di bagian latar belakang. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Kita klik lagi, maka secara otomatis tidak akan kembali. Lalu kita klik bagian rumusan masalah. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Terakhir ada metode lagi penelitian. Oke, seperti ini.
Oke, jika sudah seperti itu teman-teman, kita kembali di bagian latar belakang ini. Kita akan tambahkan di bagian ini kita akan tambahkan garis penghubung supaya dia lebih bagus. Misalnya di sini saya akan tambahkan sedikit line. Di sini saya tarik dari saya tarik ke sini misalnya. Terus untuk dash type-nya ini saya pakai yang titik-titik ini. Lalu untuk ukurannya di bagian insert, di bagian save format, saya ubah ukurannya itu untuk weight-nya ini saya buat yang 4/2. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, seperti ini. Lalu untuk warnanya ini saya buat lainnya. Saya buat yang warna hitam pekat. Seperti ini. Lalu saya tarik supaya dia ke sini. Nah, kita coba perbesar. Teman-teman bebas, ini nanti teman-teman boleh menambahkannya atau tidak apa-apa, tidak terlalu mempengaruhi. Lalu saya tinggal Ctrl D, ini saya tinggal arahkan ini ke atas. Saya Ctrl D lagi, ini saya arahkan ke bawah. Seperti ini kurang lebihnya. Saya Ctrl D lagi. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi tampilnya nanti seperti ini. Nah, teman-teman klik di sini nanti dia akan muncul seperti ini. Kita klik lagi dia akan kembali. Begitupun dengan metode penelitian tadi. Oke, sorry tadi karena ini ada di bagian ininya. Nah, jadi ini untuk garis-garisnya supaya kita jangan tampil seperti tadi, kita klik send to back ini. Oke. Supaya dia jangan muncul teman-teman, saya hapus saja untuk garis-garisnya. Oke teman-teman, jika sudah selesai itu tadi, sebenarnya saya ingin hapus saja untuk ini, untuk garis-garisnya, supaya jangan ditampilkan saja, lebih elegan gitu. Oke, sudah. Nah, jadi jika sudah selesai, tampilnya seperti ini, dan kita akan zoom ke halaman berikutnya. Oke, kita back. Nah, jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kreasi teman-teman. Untuk halaman utamanya di sini, untuk halaman utama atau home-nya. Terus begitupun dengan section halaman kedua yang ini. Jadi teman-teman bebas, entah teman-teman mau ubah seperti keinginan teman-teman ataupun lain sebagainya, itu bebas. Pada intinya adalah bagaimana cara menambahkan animasi zoom-nya dan bagaimana menambahkan sectionnya, serta untuk section satunya. Oke, sekian teman-teman.